secara cermat kontrak yang diajukan oleh pihak perusahaan sebelum Anda menandatanganinya? Perlindungan ini adalah tugas dari KBRI secara general. Hai sahabat semua, saya Gede Mariasa dari Banjar Bali Kuwait. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengikuti bincang-bincang spesial bersama Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuwait yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugasnya di Kuwait. Beliau adalah Bapak Alamsyah. Selamat pagi Pak Alam. Selamat pagi, selamat pagi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ditemani oleh sahabat saya dari Forum Diaspora Indonesia Kuwait, Divisi Ketenagakerjaan, Bapak Ridwan Manur. Selamat pagi, Pak Ridwan. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pak Alam, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hingga saat ini kita sudah berada di penghujung waktu di mana Pak Alam sedang menjalani hari-hari terakhir menjalankan tugas di KBRI. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Pak Alam, mungkin bisa cerita sedikit Pak, bagaimana awal mulanya Bapak bisa ditugaskan di KBRI Kuwait? Awal mula saya ditugaskan di KBRI Kuwait pada tahun 2017 di kementerian saya, di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ada rekrutmen untuk posisi sebagai atase ketenagakerjaan untuk ditempatkan di perwakilan Republik Indonesia yang ada di seluruh dunia. Di Kementerian Ketenagakerjaan kami mempunyai 12 orang atase yang ditempatkan di 10 negara. Adapun negara-negara tersebut adalah yang pertama adalah di Malaysia, kemudian ada di Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan. Untuk negara-negara Arab ada di Uni Emirat Arab, Jordania, Qatar, Saudi Arabia dan Kuwait. Nah, setelah saya mengikuti proses seleksi yang ketat di kementerian, ya alhamdulillah saya berhasil lolos dan ditugaskan di negara Kuwait untuk masa tugas 3,5 tahun. Jadi itu melalui seleksi dulu ya Pak? Ya, untuk seleksinya sangat ketat dan bertahap proses seleksinya di kementerian saya. Hal apa yang paling berkesan saat pertama kali tiba di Kuwait atau di awal-awal Pak Alam menjalankan tugas di KBRI Kuwait? Hal pertama yang luar biasa buat saya adalah ketika saya pertama kali tiba di Kuwait itu cuaca yang luar biasa panas. Ekstrim ya Pak? Ya, itu kalau buat saya itu sangat ekstrim. Kemudian yang berkesan lagi adalah saya lihat di sini mobil-mobilnya semuanya bagus, jalanan juga besar dan lebar gitu kan. Beda dengan jalanan-jalanan kita yang ada di Indonesia. Jadi dan yang lebih membuat saya terkesan lagi adalah ketika ketemu masyarakat kita yang ada di sini, mereka sangat ramah dan sangat-sangat guyup. Ini pertama kali Pak Alam itu ditugaskan di luar negeri ya? Betul. Apa yang membedakan bertugas di tanah air dan bertugas di luar negeri Pak? Kalau perbedaan pastinya banyak ya. Yang pertama mungkin kalau dari saya, pertama dari pekerjaan. Artinya bahwa pekerjaan saya sebelum di Kuwait ini, di Indonesia terus terang aja saya tidak mengurusi masalah tenaga kerja pekerja migran maksud saya. Yang kedua, perbedaan dari segi lingkungan kerja, karena bekerja di kementerian dengan di perwakilan di kedutaan besar kita yang di luar negeri pastinya berbeda dari segi personilnya, berbeda dari segi tata cara kerjanya itu, dan pastinya juga budaya kerjanya juga berbeda. Nah, yang ketiga itu pastinya dari segi pergaulan ya, masyarakat Indonesia maupun di masyarakat Kuwaitnya. Jadi hal-hal seperti itu buat saya itu sebuah perbedaan besar yang harus kita belajar untuk menyelesaikannya. Enak mana kira-kira? Kalau enak pastinya ya semua pasti ada di Indonesia ada plus minusnya lah pastinya. Nanti kita akan ngobrol masalah PMI di Kuwait, karena yang paling tahu tentang PMI salah satunya Pak Alam. Tapi sebelum itu Pak,
kita lihat dulu bagaimana Pak Alam di mata masyarakat Indonesia di Kuwait. Saya nama Satria Nur. Saya bekerja di Equate Petrochemical di Shuaibah Refinery Company. Saya kenal Pak Alam, beliau adalah seorang atas tenaga kerja di KBRI Kuwait. Menurut saya beliau orangnya sangat humble, ramah kepada kita orang-orang Indonesia yang bekerja di sini. Ya alhamdulillah adanya beliau banyak membantu orang-orang kita yang ada di sini. Pak Alam Syah, kenal dong. Beliau itu atas ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kuwait. Orangnya yang pertama baik dan sangat-sangat terbuka ketika kita punya masalah yang berhubungan tentang pekerjaan. Ya, begitu Pak. Wah, Tanggapan dari masyarakat Pak. terima kasih. Untuk bisa bekerja di Kuwait, sebenarnya apa kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan? Apakah PMI kita yang ada di Kuwait ini sudah cukup handal bisa bersaing dengan pekerja migran dari negara lain? Untuk bekerja di luar negeri, itu ada beberapa persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia. Ya. Yang pertama adalah untuk bekerja di Kuwait itu minimal harus berusia 21 tahun. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ya. Nah, yang ketiga harus terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota tempat yang bersangkutan berdomisili. Yang keempat, memiliki jaminan sosial. Dan yang kelima, pastinya harus memiliki skill yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan dilamar. Bukan hanya skill, tapi termasuk bahasa juga pastinya. Dan yang terakhir, pastinya harus melengkapi semua persyaratan dokumen administrasi yang dibutuhkan. Persyaratan administrasi itu maksudnya seperti dokumen data diri ya Pak? Seperti Ya, betul, paspor, ya, betul. kemudian visa, Ya. kemudian ada juga sponsor dan Ya, pusat. betul, ya. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh CPMI untuk bekerja di luar negeri diantaranya yang pertama adalah dia harus mempunyai sertifikat kompetensi kerja. Kemudian yang kedua, memiliki paspor. Yang ketiga, memiliki visa kerja. Yang keempat adalah memiliki perjanjian kerja. Yang kelima, pastinya harus memiliki hasil dari tes kesehatan yang dilakukan oleh klinik yang terakreditasi. Terakreditasi oleh pemerintah Kuwait ya? Ya, pemerintah Kuwait. Ya. Saya ingin ke Pak Ridwan. Selain kualifikasi dan kompetensi yang baik, kira-kira apa lagi yang menjadi bagian penting dalam sistem rekrutmen? Sepengalaman saya, mungkin untuk rekan-rekan yang akan calon PMI akan datang, sebenarnya yang saya lihat ada dua faktor, internal dan eksternal. Internal maksudnya adalah kompetensi terhadap manusia tersebut, calon tenaga kerja tersebut. Contohnya dia punya skill yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Kekurangan kita sebenarnya banyak di dalam bahasa. Kalau saya lihat tenaga kerja kita itu secara skill dia oke. Cuma kendala yang banyak terjadi yang saya lihat itu di bahasa mengenai kualifikasi dan kompetensi di sini. Di mana kualifikasi adalah syarat mutlak yang akan kita ikutin. Misalnya nih, satu perusahaan dia menginginkan tenaga kerja A, berarti kita harus mengikuti kualifikasi yang persyaratan yang dibutuhkan pada saat itu. Itu harus kita penuhi, karena dalam itu akan kita dalam hal itu perusahaan akan menyeleksi kita. Kalau kita sudah memenuhi tersebut, baru kita akan masuk ke kompetensi. Kompetensi itu adalah skill, keterampilan, dan personality. Jadi kalau saya sebutkan skill, tentunya dia harus mampu membangun apa yang dia punya selama ini. Keterampilan seperti dia bisa untuk berbahasa baik, komputer menggunakan komputer yang ini. Dan personality adalah dia harus punya mentality.
kepribadian baik dan mentality. Artinya dia akan berhubungan dengan beda culture, berbeda culture dari negara yang lain. Contoh yang seperti yang saya alami adalah di mana waktu untuk engineer kita harus memiliki kualifikasi yang diinginkan, minimum misalnya dia harus di oil and gas sepanjang yang diinginkan, misalnya nih 8 tahun minimal bagi experience yang untuk minimum ya. Dan dia punya kualifikasi itu pernah mengerjakan pekerjaan yang sama selama ini. Artinya dia continue dengan pengalaman kerja yang dia kerjakan selama ini. Baik jenis pekerjaan maupun teknologinya, Pak ya? Baik ya, betul. Dan kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini sangat penting sekali bagi calon tenaga kerja itu, di mana dia harus mengetahui negara yang dituju, karena negara yang dituju ini apakah itu aman, misalnya aman atau berbahaya bagi dia, karena dia kan untuk cari kerja. Kedua adalah harus dia melihat company yang akan dia tuju, misalnya company itu benarkah atau cuma sekedar ini. Ketiga adalah agent, karena kita harus hati-hati terhadap agent ini. Agent penyalur tenaga kerja ini harus dicermati. Jadi calon tenaga kerja itu harus melihat lingkaran tersebut untuk membuat dia akan memilih atau bekerja ke luar negeri tadi. Sistem rekrutmen yang sehat, calon PNI yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tinggi diharapkan juga akan bertemu nanti dengan agent atau perusahaan yang paling tidak sudah memiliki rekam jejak yang bagus seperti itu, atau mungkin sudah ada verifikasi dari KBRI. Boleh saya tambahin sedikit Pak Gede? Sedikit permasalahan ini adalah calon PMI yang akan bekerja, dia tidak mengetahui banyak perusahaan yang akan dia tuju. Untuk mendapatkan informasi itu bisa kita tanya teman-teman, kita akan lihat di Google. Menyambung dari tadi pernyataan dari Pak Ridwan bahwa ada faktor eksternal yang juga tidak kalah pentingnya yang diperhatikan dalam sistem rekrutmen, yang mana di sini ada agen penyalur tenaga kerja, kemudian ada perusahaan, termasuk juga negara yang akan dituju. Nah, dalam kaitannya dengan agen dan perusahaan-perusahaan yang akan merekrut calon PNI di Indonesia, sebetulnya bagaimana peranan KBRI? Apakah ada sistem verifikasi atau mungkin perizinan? Gimana Pak Alam? Ya, pastinya semua perusahaan Kuwait yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti prosedur tertentu. Nah, yang pertama salah satunya diantaranya adalah mereka harus mengajukan surat permintaan atau demand letter kepada mitra kerjanya di Indonesia, di mana demand letter tersebut harus dilegalisir atau di-endorse oleh pemerintah Kuwait dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada permintaan yang masuk ke KBRI, kami dari KBRI, dari Fungsi Ketenagakerjaan, akan melakukan proses verifikasi ke perusahaan tersebut. Untuk kita harus mengecek mulai dari kelengkapan administrasi perusahaan tersebut maupun kondisi kerja, dan pastinya juga ditambah dengan informasi yang lain, bagaimana sebenarnya perusahaan ini ya betul, apakah ini perusahaannya baik atau tidak, ya berdasarkan informasi kami dapatkan itu menjadi dasar kita untuk mengendorse surat permintaan tenaga kerja dari Indonesia. Ya, artinya Pak Alam, agen-agen penyalur tenaga kerja dan juga perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja atau calon PNI ke Indonesia ini tidak sembarangan, terlebih dahulu melalui proses verifikasi dari KBRI Pak ya. Bagaimana peranan KBRI dalam proses verifikasi itu Pak? Apakah KBRI itu bisa berhak untuk memblacklist, katakanlah misalnya ada agen ini yang bermasalah, apakah KBRI Kuwait memiliki authority di dalam memblacklist daripada agen atau perusahaan ini Pak? Ya, pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui KBRI dapat memberikan sanksi
kepada perusahaan-perusahaan yang kita anggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sanksi itu macam-macam, ada yang sanksi yang bersifat teguran, ada juga atau administratif, ada sanksi itu yang ringan, ada level sedang, bahkan ada sanksi yang paling berat kalau untuk perusahaan di Indonesia itu berupa pencabutan izin usaha. Nah, kalau untuk di perusahaan di Kuwait misalnya, salah satu contoh yang sanksi yang paling berat itu adalah kita memasukkan perusahaan tersebut kepada dalam daftar blacklist. Jadi artinya perusahaan ini dalam periode tertentu dia tidak akan bisa merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Artinya fungsi kontrol dan perlindungan dari KBRI ini sebetulnya cukup kuat ya Pak ya? Ya, betul. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, pemerintah Indonesia dapat memberikan sanksi kepada siapapun pelanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Menggunakan agen tenaga kerja memang sangat memudahkan calon PNI Pak Betul. untuk masuk ke suatu perusahaan. Namun di satu sisi tentu juga ada kos atau uang tambahan yang harus dibayarkan oleh calon PNI untuk jasa daripada agen penyalur tenaga kerja ini. Betul. Nah, bagaimana dengan calon PMI yang memungkinkan untuk menempuh jalur mandiri, Pak? Apa saja kira-kira persyaratan yang harus diikuti? Untuk bekerja di luar negeri itu ada beberapa cara. Ya, yang pertama bisa melalui agensi. Ya. Kalau kita bilang kalau di Indonesia istilah populer itu PJTKI. Kalau sekarang namanya P3MI. Ya. Nah, yang kedua ada juga yang melalui jalur mandiri. Nah, jalur mandiri. Nah, untuk persyaratan bekerja di luar negeri lewat perusahaan PT maupun lewat mandiri sebenarnya sama. Yang paling mencolok Pak, apa perbedaannya untuk bisa menempuh jalur mandiri, Pak? Yang membedakan di sini adalah bahwa ketika seorang memutuskan untuk bekerja secara mandiri, dia harus mampu mengurus segala sesuatunya sendiri. Dokumen-dokumen administrasi tadi harus di-endorse oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini misalnya Kementerian Luar Negeri, Hukum dan HAM, kemudian embassy Kuwait yang ada di Indonesia, Pak, ya? Betul, pastinya. Kemudian melalui proses di BP2MI atau BNP2TKI kalau yang dulunya, itu ada proses persiapan bekerja sebelum luar negeri. Itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Sebagai atas ketenagakerjaan KBRI Kuwait, Bapak rajin melakukan kunjungan dengan community PNI yang ada di Kuwait. Ini sebenarnya bagian daripada program atas ketenagakerjaan atau merupakan suatu kewajiban, atau memang Pak Alam sendiri memang senang berusukan ini melakukan kunjungan? Itu apa saja Pak yang dibicarakan, Pak? Iya, semua yang dibilang tadi benar semuanya. Ya, ada beberapa program kerja utama dari kami fungsi ketenagakerjaan KBRI Kuwait. Yang pertama adalah pembinaan PMI. Yang kedua adalah perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga adalah penanganan kasus atau permasalahan atau pengaduan. Nah, itu beberapa program utama kami dari KBRI Kuwait dan fungsi ketenagakerjaan KBRI Kuwait. Nah, untuk program pembinaan PMI ini adalah salah satu program unggulan kami dari fungsi ketenagakerjaan, di mana program ini kami dari fungsi ketenagakerjaan itu mengunjungi titik-titik kumpul pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh Kuwait. Kami datang langsung ke tempat mereka, biasanya berupa tempat kerja atau akomodasi atau tempat di mana kita bisa bertemu sesuai dengan kesepakatan. Nah, ketika kami bertemu ini sangat penting buat kami. Karena apa? Dengan kita bertemu langsung dengan para pekerja kita itu, pertama kita mengetahui kondisi langsung. Kondisi langsung mereka dalam keadaan sehat atau bagaimana. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan dialog langsung tentang segala sesuatu yang mereka alami. Dan yang ketiga di tempat pembinaan tersebut biasanya kami membuka layanan konsultasi masalah-masalah ketenagakerjaan sekaligus menerima pengaduan. Jadi mereka bisa langsung menyampaikan kepada kami jadi mendapat input ya Pak ya? Betul, apapun yang mereka rasakan.
Dan yang kelima itu kalau kita ada sesuatu yang ingin kita sosialisasikan, misalnya aturan atau kebijakan terbaru dari pemerintah, kita sampaikan pada saat itu. Jadi ini kegiatan buat kami sangat penting di fungsi ketenagakerjaan KBRI Kuwait. Ya, betul Pak. Saya pikir itu sangat bagus sekali Pak, karena seperti yang kita ketahui, kondisi masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait itu tersebar di berbagai region. Betul. Untuk mengumpulkan mereka itu sangat sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul. Jadi dengan adanya kunjungan seperti itu, Ya. jadi banyak hal yang bisa disampaikan. Betul sekali. Malam ini Pak Alam kan sering nih belusukan nih. Nah, bisa memberikan gambaran nggak PNI yang ada di Kuwait? Baik. Menurut catatan KBRI, jumlah pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait itu lebih kurang ada 4.800-an orang. Nah, dari 4.800-an orang itu yang terbesar adalah masih bekerja di sektor informal atau menjadi PRT. Nah, PRT ini adalah mereka sudah bekerja di Kuwait lebih dari 10 tahun ya. Jadi untuk diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan moratorium mengirim pekerja informal atau PRT ke Kuwait itu sejak tahun 2009. Artinya sekarang sudah nggak ada rekrutmen lagi? Tidak ada lagi rekrutmen PRT sejak tahun 2009 ya. Saya pikir itu sangat bagus. Nah, dan jumlah mereka yang sekarang ada ini adalah merupakan sisa yang sebelum moratorium. Artinya mereka sudah bekerja sebelum 2009. 2009. Data kita sebelum tahun 2009 itu jumlah PRT kita di Kuwait itu lebih dari 70.000 orang malah Pak. Artinya sekarang yang tinggal 2.700-an itu ya mungkin kurang dari 10% ya. Jadi tidak ada lagi PRT Indonesia yang dikirim atau bekerja di Kuwait. Nah, untuk khusus PRT tadi seperti yang sampaikan tadi, data terbaru dari data resmi dari pemerintah Kuwait itu tinggal 2.700-an lebih. Kemudian yang kedua, pekerja PM kita yang bekerja di sektor formal. Itu catatan kita per 2020 itu lebih kurang 1.500-an orang. Nah, mereka paling banyak pertama bekerja di sektor kesehatan. Menurut catatan KBRI, kita mempunyai lebih kurang 400-an orang perawat yang bekerja di Kementerian Kesehatan Kuwait, MOH, Ministry of Health Kuwait. Mereka bekerja sebagai perawat dan mereka sudah rata-rata bekerja lebih dari 9 atau 10 tahun lebih. Kemudian yang kedua, banyak pekerja kita banyak bekerja di sektor hospitality. Nah, sektor hospitality ini sangat besar ya, karena seperti waiters, kemudian penjaga toko, kemudian bartender, ya termasuk spa terapis. Nah, di antara sektor hospitality ini yang paling banyak tuh terapis. Bekerja sebagai terapis. Kita di sini catatan kita mempunyai lebih dari 200 orang Pak yang bekerja sebagai terapis di Kuwait. Kemudian yang ketiga, PMI kita banyak bekerja di sektor oil and gas Pak. Oil and gas pastinya. Saya lupa. Nah, ini Pak Ridwan ini salah satunya nih, termasuk Pak Gede juga nih. Ini orang-orang dari sektor oil and gas dan petrokimia nih, ya petrokimia. Jadi ya, menurut catatan KBRI itu kita punya lebih kurang sekitar 200-an orang. Engineer, tenaga profesional, high skill yang bekerja di sektor gas and oil. Nah, yang keempat itu PMI kita banyak bekerja di sektor transportasi. Mereka bekerja sebagai bus driver. Salah satu perusahaan terbesar di Kuwait ini, kita punya pekerja di sana ada lebih kurang 80-an orang. Bekerja sebagai bus driver untuk angkutan umum di Kuwait ya. Dan sektor lainnya tersebar. Selain melakukan kunjungan ke beberapa community PMI di Kuwait, Pak Alam juga rajin membuka ruang-ruang diskusi. Betul. Dan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, juga dengan ormas yang ada di Kuwait. Ini sebenarnya apa Pak? Kenapa Bapak sering membuka ruang-ruang diskusi dan komunikasi ini? Apa memang PMI kita yang ada di Kuwait ini ada masalah atau memang bagaimana Pak? Oh ya, KBRI Kuwait dalam bekerja tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kami harus berkolaborasi dengan seluruh
elemen masyarakat yang ada di Kuwait, terutama dari ormas-ormas atau organisasi masyarakat yang ada di Kuwait. Nah, di Kuwait ini kan banyak sekali ormas-ormas, dan selama ini kita selalu berkolaborasi, bekerja sama, saling bahu-membahu, bersinergi, membantu semua kesulitan yang dialami oleh masyarakat kita yang ada di Kuwait. Ya, saya mau ke Pak Ridwan. Dalam Forum Diaspora Indonesia Kuwait, bagian ketenagakerjaan yang juga sering menangani permasalahan ketenagakerjaan. Apa saja Pak permasalahan ketenagakerjaan di Kuwait yang paling sering dialami? Terima kasih. Melanjutkan pembicaraan dari Pak atas tenaga kerja Pak Alamsyah. Di sini fungsi kita sebagai divisi tenaga kerja adalah bersinergi dengan atas tenaga kerja, di mana seperti beliau sampaikan tadi, ada waktu tertentu mereka tidak bisa sampai ke bawah. Disinilah fungsi kita menerima laporan pengakuan, menemui rekan-rekan tersebut, dan mendapatkan apa bantuan yang mereka inginkan. Dalam hal ini permasalahan yang mereka, artinya berusaha memediasi ya Pak ya, berusaha antara PNI yang memiliki masalah dengan KBRI. Betul sekali. Jadi kita memediasi setelah kita mendapatkan laporan dan keluhan dari mereka, kita sampaikan ke atas tenaga kerja di KBRI. Dan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KBRI dalam menuntaskan masalah mereka. Untuk Forum Diaspora Indonesia Kuwait bersama organisasi kemasyarakatan yang ada, selama ini apa saja Pak yang sudah dilakukan terhadap PNI, terutama yang memiliki masalah yang ada di Kuwait? Ya, beberapa kasus yang pernah kita temuin dan selesai setelah kita laporkan ke pihak KBRI. Contoh yang pernah kita lakukan adalah permasalahan yang dialami rekan kita dari PMI di Alpha Station, di mana mereka seperti kembali tadi mereka tidak ada waktu untuk melaporkan ke KBRI dan keterbatasan jarak yang jauh, dan akhirnya KBRI menanganinya dan selesai permasalahan mereka. Kedua, seperti yang beberapa tenaga kerja kita yang orang construction yang berada di Kairan, yang jauhnya 90 km ke pusat kota. Jadi kita menemui mereka, menggali permasalahan mereka, apa yang akan mereka sampaikan kita terima, kita bikin satu record laporan. Dari laporan tersebut kita, misalnya beberapa orang yang akan melapor itu kita catatkan nama-nama mereka, beliau-beliau. Dari situ draft tadi kita perbaiki dan akan kita laporkan ke KBRI. Ya, selama masa pandemi ini tentunya banyak permasalahan PMI yang dialami, khususnya bagi masyarakat yang terdampak. Kira-kira apa nih Pak yang sudah dilakukan oleh KBRI dan juga oleh Forum Diaspora Indonesia Kuwait? Siapa yang duluan mau jawab? Pak Ridwan apa Pak Alam? Silakan Pak. Oke. Ya, selama masa pandemi ini kita mengalami situasi yang luar biasa, di mana selama pandemi ini banyak sekali permasalahan yang menimpa para pekerja kita di Kuwait. Di antaranya yang paling banyak adalah gaji yang tidak dibayar. Tidak dibayar menurut catatan KBRI selama masa pandemi, yang dimana dari tahun lalu itu kita menerima lebih dari 300 lebih pengaduan. Ada yang gajinya itu dipotong, ada yang gajinya itu dibayar sebagian, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali, bahkan ada yang tutup atau bangkrut. Nah, akhirnya terjadilah PHK di situ, ya, termasuk menimpa para pekerja kita, di mana selama pandemi ini catatan KBRI udah lebih dari 300 orang lebih PMI kita yang pulang ke Indonesia. Dengan tidak beroperasinya atau adanya pembatasan operasional perusahaan oleh pemerintah Kuwait karena kebijakan dalam rangka penanganan pandemi ini, tentu sangat berdampak pada operasional perusahaan, terutama cash flow-nya. Jadi banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar gaji karyawannya. Nah, ini menimbulkan efek domino. Ketika pekerja itu tidak dibayar, otomatis
dia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, salah satunya untuk makanan ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, disinilah perannya KBRI. Kami dari KBRI Kuwait membantu seluruh pekerja kita yang kesulitan dengan memberikan bantuan sembako. Nah, dalam pendistribusian dan bantuan ini kami juga pastinya bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kuwait, terutama dengan ormas-ormas. Kami bahu-membahu dengan KBRI dengan ormas, itu bahu-membahu membantu seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar selama periode pandemi ini. Dan KBRI Kuwait sudah menyalurkan ribuan paket bantuan sembako. Ya, Pak Ridwan, mungkin ada yang ditambahkan? Ya, sedikit tambah mengenai PMI kita setelah pandemi ini, mengikuti seperti yang dibicarakan dari Pak Tasir tenaga kerja. Memang beberapa tenaga kerja kita mengalami masalah dalam penggajian. Mereka tidak dapat gaji dan sehingga mereka butuh untuk biaya hidup. Nah, di sini Survive ya, Pak, ya? untuk survive, betul. Itu karena ini masa lockdown ini ada masalah yang sangat panjang saat itu. Jadi dalam ini FDIK Diaspora Kuwait membentuk ingin memberi bantuan lewat sembako dalam membantu rekan-rekan kita ini itu. Salah satunya kita bekerja sama dengan ormas-ormas membuka satu link lewat internet untuk meregister bagi siapa saja yang akan menginginkan bantuan tersebut. Nah, dalam hal itu memang banyak rekan-rekan kita yang mendapatkan masalah tersebut, meregister mereka, lokasi mereka di mana. Nah, bekerja sama dengan ormas, kita mendistribusikan, menemui ke arah Jara, ke Khairan yang jauh dan dekat daerah dekat kita juga. Nah, itulah kerjasama kita dengan KBRI dengan secara total kita FDK ini maju bersama ormas, membantu tenaga kerja kita di dalam masalah tersebut. Luar biasa sinergi antara KBRI dan seluruh elemen masyarakat, dalam hal ini Forum Diaspora Indonesia Kuwait dan juga organisasi kemasyarakatan yang lain. Sepanjang menangani permasalahan-permasalahan PMI yang ada, hal apa yang paling berkesan, Pak? Jadi yang paling berkesan selama saya bertugas di Kuwait adalah menangani permasalahan yang menimpa pekerja kita pada saat pandemi seperti sekarang ini, di mana kami KBRI Kuwait menerima ratusan pengaduan dari seluruh pekerja kita. Nah, di satu sisi dengan kita menerima pengaduan tersebut, kita jadi lebih mengenal. Ya, contoh salah satunya ada para pekerja kita itu yang selama ini tidak pernah muncul atau tidak pernah datanya tidak terikut di KBRI. Dengan adanya pandemi ini mereka datang dengan sendirinya melapor tentang kesulitan yang mereka alami. Nah, artinya dari segi kami dari KBRI, data kami jadi bertambah, jadi lebih valid. Kemudian yang kedua, dengan adanya pandemi kami jadi sering berkomunikasi langsung dengan para pekerja kita. Artinya secara langsung kami jadi lebih mengenal para pekerja kita. Kemudian kami juga jadi tahu juga selain itu kualitas atau kekuatan perusahaan-perusahaan tempat para pekerja kita bekerja di Kuwait itu. Ada perusahaan yang mungkin tadinya kita anggap besar, kuat gitu, tapi ternyata setelah dihantam pandemi udah mau bangkrut misalnya gitu kan. Ada perusahaan-perusahaan kecil, justru perusahaan-perusahaan kecil di sini yang kuat biasanya gitu kan. Tetap eksis, Pak, ya? Iya, mereka umumnya masih bisa membayar gaji karyawannya, masih bisa menyediakan bahan makanan buat karyawannya. Justru banyak perusahaan yang besar yang kesulitan malah. Jadi bisa menjadi satu evaluasi tersendiri juga ya, betul, KBRI untuk menilai nih perusahaan-perusahaan yang cukup bagus ya dalam memberikan kesejahteraan terhadap. Betul, itu juga menjadi sebuah evaluasi buat kami, jadi catatan buat kita di KBRI tentang kemampuan perusahaan dalam bertahan di masa pandemi ini. Selama bertugas di Kuwait, apa Pak Alam sudah merasa puas terhadap apa yang Pak Alam sudah lakukan di KBRI Kuwait terhadap masyarakat Indonesia di Kuwait? Dari saya pribadi, saya merasa
belum puas dengan apa yang saya lakukan di sini karena saya merasa belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang disampaikan oleh para pekerja kita ke KBRI Kuwait. Jadi masih ada beberapa pengaduan yang belum kami bisa tuntaskan semuanya. Nah, itu menjadi beban buat saya secara pribadi. Kemudian yang kedua, waktu penugasan saya juga agak saya singkat, jadi saya tidak cukup waktu untuk bisa menyelesaikan seluruh pengaduan atau permasalahan yang ada. Pak Ridwan, apa harapan kedepannya terhadap kesejahteraan dan perlindungan PMI yang ada di Kuwait? Ya, terima kasih. Di sini saya menggarisbawahi ada dua yang perlu, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja kita di Kuwait, terutama di Kuwait ini. Kesejahteraan tentunya calon tenaga kerja atau PMI yang ada di sini berharap perusahaan itu strong, kuat secara finansial untuk berkelanjutan dalam bekerja dan kenyamanan dalam bekerja. Juga memiliki sistem rekrutmen manajemen yang baik ya Pak? Betul, secara manajemen mereka baik, finansial baik, dan tentunya kita sebagai PMI atau tenaga kerja itu bekerja dengan tenang, nyaman, sejahtera. Ya. Oke. Dan kedua mengenai perlindungan, ya ini memang perlindungan ini adalah tugas dari KBRI secara general, secara umum, di mana yang kita hadapi, yang kita alami selama ini, KBRI ini sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan diplomasi yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan kalau memang ada permasalahan dari PMI tersebut, bergening yang bagus, closing dari case-case yang tepat gitu, dan syukurnya sudah berlangsung, dan ini memang kita berharap akan ditingkatkan kemudian hari siapapun penggantinya dari beliau ini, Pak Alam, untuk kedepannya. Kira-kira itu yang masukan yang dari saya. Ada pesan, nasihat atau saran bagi calon PMI maupun PMI yang sudah eksis yang ada di Kuwait? Pelajari secara cermat kontrak yang diajukan oleh pihak perusahaan sebelum Anda menandatanganinya. Karena itu juga merupakan salah satu dasar atau landasan hukum ya Pak, ketika kita ada permasalahan di PMI yang ada permasalahan di Kuwait, apapun itu pertama akan merujuk ke kontrak itu ya Pak? Pasti. Ya. Selalu optimis dalam bekerja, jangan pernah menyerah karena pandemi ini insya Allah pasti akan ada akhirnya. Kemudian yang kedua, di masa sulit seperti sekarang ini, kita harus lebih tabah, lebih sabar, terutama kekuatan mental. Mental kita harus kuat Saling menguatkan Pak ya? saling menguatkan karena banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di masa pandemi seperti sekarang ini. Tambahan lagi adalah patuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku di Kuwait maupun di negara Indonesia. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, kalau saya minta Pak Alam untuk menyebutkan 3 kata untuk Kuwait, apa kira-kira Pak? Waduh, ini kata yang sulit ini. Dalam 3 kata untuk Kuwait. Langsung Pak. Oh langsung? Oke. Langsung kalau buat saya itu, kalau dalam 3 kata untuk Kuwait, panas, ekspatriat, dinar. Wah, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Alam, Pak Ridwan. Sangat menyenangkan sekali perbincangan kita pada hari ini. Selamat bertugas di tempat yang baru Pak Alam. Ya, terima kasih. Semoga Pak Alam dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin ya Allah. diberkati kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dimanapun mengemban tugas negara. Amin. Sahabat semua, demikian tadi perbincangan saya bersama Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuwait dan perwakilan dari Forum Diaspora Indonesia Kuwait. Bagi sahabat tanah air yang ingin bekerja di luar negeri, pastikan Anda memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan dan negara yang akan dituju. Semoga perbincangan kita hari ini
bisa bermanfaat bagi sahabat semua, khususnya yang ingin bekerja di Kuwait. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.